Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope you are happy and healthy. Kita sudah memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Ayo kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Mengenal dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam dongeng itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik terdiri dari yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemain atau pemeran pada suatu cerita. Yang ketiga, penokohan adalah karakter atau watak tokoh dalam cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 2, ada alur maju dan alur mundur. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu mengenai tempat, waktu, maupun suasana dalam cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis untuk pembaca. Dongeng dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mitos. Mitos adalah dongeng yang berisi tentang hal-hal magis. Contohnya, cerita Nyi Loro Kidul, cerita Joko Tarub, cerita Dewi Sri, dan lain-lain. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng yang berisi tentang keberanian dan kepahlawanan. Contohnya, Calon Arang, Ciung Wanara, dan Panji. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang hewan yang bisa berperilaku seperti manusia. Contohnya, cerita Si Kancil, Kura-kura dan Kelinci, Belalang dan Semut, dan lain-lain. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Contohnya, legenda asal-usul kota Surabaya, legenda Danau Toba. Dan yang kelima, parabel. Parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya. Contohnya adalah cerita Maling Kundang. Anak-anak, sudahkah kalian membaca dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus? Nah, di dalam dongeng tersebut terdapat unsur-unsur intrinsiknya. Contohnya, tema. Tema dari dongeng tersebut adalah sebuah ketulusan. Tokohnya yang ada di dalam dongeng terdiri dari pohon apel dan anak laki-laki. Penokohan, wataknya yang pertama pohon apel, baik hati, dan yang kedua anak laki-laki suka meminta. Latar dari dongeng tersebut adalah latar tempat di kebun. Alur yang digunakan dalam dongeng adalah alur maju. Amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah kita harus menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan ya. Anak-anak, pernahkah kalian menyanyikan lagu Cemara? Lagu Cemara diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 3/4. Kita simak ya video berikut ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti
Tuhan menciptakan berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Ada beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu pertama, sumber makanan, 2, bahan baku industri, 3, peralatan rumah tangga, 4, bahan pakaian, 5, pewarna alami, dan 6, kesehatan. Manfaat tumbuhan yang pertama sebagai sumber makanan. Contohnya padi, ketela, apel, bayam, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan baku industri. Contohnya pohon karet, kelapa sawit, kapas, dan kayu jati. Yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Contohnya pohon jati, pohon mahoni, rotan, kelapa, dan pohon sengon. Yang keempat sebagai bahan pakaian. Contohnya kapas, enceng gondok, linen, rami, dan lain-lain. Yang kelima sebagai pewarna alami. Contohnya pandan, daun fuji, kunyit, secang, mengkudu. Yang keenam sebagai kesehatan. Contohnya jahe, kunyit, daun sirih, lidah buaya, dan kayu manis. Cara kita untuk berterima kasih kepada tumbuhan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, memberi air setiap hari. Yang ketiga, memberi pupuk. Dan yang keempat, memberikan sinar matahari yang cukup. Kalimat terima kasih adalah sebuah kalimat atau ungkapan yang menunjukkan rasa hormat, rasa syukur kepada seseorang yang telah memberikan sesuatu atau memberikan bantuan kepada yang mengucapkan. Contoh kalimat terima kasih seperti terima kasih Lani telah membawakan bukuku, terima kasih atas makanannya, dan sebagainya. Orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong atau kufur nikmat. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melakukan olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi segar. Manfaat gerakan memutar dan meliukkan badan. Yang pertama, melenturkan tubuh. Yang kedua, otot tidak kaku. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak, berikut langkah-langkah gerakan memutar dan meliukkan badan. Coba praktekkan di rumah masing-masing ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Di rumah dipelajari kembali ya. Oke, Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.